Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam teman-teman semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan siang terikan barakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa faqihna fid din wa alimna ta'wil. Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul di ruang online yang insya Allah diberkahi oleh Allah untuk mengikuti serangkaian kegiatan Sekolah Manajemen Masjid Manul Hakim yang ini akan menjadi sebuah perjalanan bagi rekan-rekan angkatan 2024 khususnya umumnya untuk kita semua angkatan 2023 ataupun 2024. Sebagai introduction, kenapa diadakannya Sekolah Manajemen Masjid LH ini adalah belajar atau berangkat dari pengalaman tidak mengenakan angkatan 2023 ketika awal menjabat dulu ya. Kami dulu merasa kebingungan apa aja yang harus dilakukan setelah eh, menjabat ya, dalam tanda kutip. Karena memang eh, mohon maaf harus disampaikan bahwa sebelumnya tidak ada bimbingan yang memberikan petunjuk gitu kepada kami tentang apa yang harus dilakukan. Kemudian ketika masa menjabat sebelum-sebelumnya pun em, waktu itu banyak program yang memang belum bisa berjalan dengan baik, sehingga kami pun masih bingung. So, ini tuh teknisnya seperti apa. Kemudian eh, hingga akhirnya adalah muncul beberapa masalah itu. Harapannya dengan adanya program ini, teman-teman angkatan 2024 bisa lebih apa ya, lebih tahu gitu, lebih paham apa yang harus dilakukan ketika nanti mulai menjabat. Nah, ini kan teman-teman nggak lama lagi ya. Ini kami tidak lama lagi angkatan 2023 akan demisioner. Kemudian penggantinya siapa lagi kalau bukan kalian? Maka dari itu kami rasa program ini penting untuk dijalankan sehingga bisa memberikan bekal kepada rekan-rekan semuanya untuk bisa menjalankan masa jabatan, menjalankan banyak program secara optimal. Nah, sayang pandang yang bisa saya sampaikan mungkin tadi dimulai dari latar belakang, kemudian saya juga menyampaikan bahwa program ini akan berjalan selama kurang lebih 4 minggu dan diadakan setiap minggunya tentatif ya, menyesuaikan dengan waktu luang teman-teman itu kapan. Nah, makanya saya minta kepada ketua angkatannya, Mas Akil dan juga Teh Aisyah untuk coba meminta konfirmasi kepada teman-teman kapan kiranya teman-teman mempunyai waktu luang. Nah, harapannya ketika sudah dikonfirmasi bisanya kapan, mayoritasnya bisa kapan, ya audiensnya juga bisa banyak gitu. Nah, nanti selama 4 minggu ke depan, teman-teman akan dibekali beberapa materi, beberapa wawasan yang memang insya Allah akan sangat bermanfaat bagi teman-teman angkatan 2024 nantinya. Untuk malam hari ini, kita akan mulai dengan overview dari Mas Arief sebagai Ketua Umum. Nanti beliau akan menyampaikan beberapa hal terkait eh, esensi. Ini ya Mas, apa? Mas Arief, mau bahas apa Mas Arief? Kita sapa-sapa dulu ya Mas Ariefnya. Assalamualaikum, Mas Arief. Banyak banget deh mas lah, kayaknya gak bisa sehari nih mas. Apa? Pembahasannya pokoknya banyak banget lah, saking Oh, banyaknya. bahas. Ya, nanti dikemas aja tuh supaya teman-teman bisa menyimak kemudian bisa mencerna materinya dengan baik ya. Oke teman-teman, jadi Mas Arief bakal ngebahas bagaimana sekiranya
PHM DKM itu hakikatnya seperti apa. Semoga teman-teman bisa menyimak, kemudian bisa mencatat hal-hal positif yang nanti akan disampaikan oleh Mas Arif. Maka dari itu, tanpa lama lagi ya, karena waktu sudah lumayan malam, saya persilakan Mas Arif untuk menyampaikan materi. Silakan Mas. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya, bagaimana nih kabarnya teman-teman pengurus harian mahasiswa Dewan Kemakmuran Masjid Angkatan 2024? Halo, pada ada gak ini teh? Hadir, hadir. Nah, mana yang lainnya? Gimana nih teman-teman Angkatan 2024? Kabarnya sehat? Sehat semuanya? Waduh, Alhamdulillah mana sehat, ini? Mas. Nah, itu loh Sehat, sehat, maksudnya. Kak. Sehat, Kak. Ya, oke teman-teman semuanya, ini kurang lebih Angkatan 2024 yang hadir berapa orang? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh ya, 10 orang ya. Dari berapa? Mas Akil, Angkatan 2024 ada berapa orang? Untuk sekarang angkatan 2024 ada 32 orang, Kang. 30 orang ya. Hmm. 30 orang yang hadir mungkin baru 10 ya. Nah, mungkin teman-teman yang di sini bisa bantu teman-teman yang lainnya buat segera join ya. Karena mau gak mau ini pematerian sangat penting gitu bagi teman-teman nanti bekal nanti ketika teman-teman akan jadi pengurus inti. Karena ini program ini itu datang dari keresahan kami waktu dulu ya. Oke. Jadi apa ya keresahan kami gitu muncul program itu keresahan kami semua angkatan 2023 ketika naik di kepengurusan itu tidak ada ketika naik ataupun sebelum naik pun tidak ada instruksi ya dari angkatan sebelumnya gitu untuk kita tuh harus ngapain aja sih gitu. Jadi saya sendiri bingung yang akhirnya di mana gitu bahwa saya itu ibaratkan belajar sendiri gitu seiring berjalannya waktu. Seperti itu. Tapi ya semoga dengan diadakannya kegiatan ini bisa membantu teman-teman semuanya agar paham ya terkait eh, semua kepengurusan harian mahasiswa DKM Masjid Lukmanul Hakim. Oke, mungkin teman-teman tanpa berlama-lama lagi, saya harapkan, saya ingatkan lagi ke teman-teman semuanya yang ada di sini yang 24 tolong follow up lagi teman-temannya tidak ketinggalan bermanfaat gitu ya bekal kalian urusan nanti. Oke, mungkin saya izin share screen mungkin ya. eh izin share screen terlebih dahulu. Nah, saya. Hmm, share. Semuanya ada gak share screennya? Ada, Mas, ada. Ada? Sip. Oke, teman-teman. Bentar ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin langsung saja kita mulai ya. Pertama, terkait sekolah manajemen masjid. Jadi sebagaimana kita tahu bahwa untuk memanage masjid itu tidak hanya dari segi keuangan ya, dari segi misalnya memanage masjid dari segi keuangan dan lain-lain. Tapi lebih dari itu yang namanya memanage masjid itu kompleks ya teman-teman. Eh, Bahasanya gitu dari mungkin nggak hanya cara mengelola keuangan tapi cara mengelola kepengurusan dari segi kelembagaan, terus hakikat apa ya hakikat yayasan Lukmanul Hakim
dan juga dan lain sebagainya gitu ya. Jadi sekolah manajemen masjid ini sangat benar-benar kompleks. Jadi kan saya pernah bilang ya mungkin ke teman-teman nanti ketika sekolah manajemen masjid saya akan insya Allah akan mengundang dari apa ya pemateri dari luar gitu dari misalnya dari pengurus AMKI pusat atau Asosiasi Masjid Kampus Indonesia Pusat. Tapi jangan tapi nah akang cenah akang heula misalnya nu ayeuna presentasi santai. Jadi yang namanya sekolah manajemen masjid itu nggak hanya satu pembahasan gitu teman-teman, banyak pembahasan, dan saya sebagai mungkin ketua umum pengurus harian mahasiswa Dewan Kemakmuran Masjid itu punya tanggung jawab kepada teman-teman untuk memberikan pencerdasan gitu ya terkait ke pengurusan masjid yang ada di DKM Lukmanul Hakim gitu. Oke, mungkin langsung saja mulai ya teman-teman untuk bahasanya itu ada apa aja sih gitu ya. Untuk banyak bahasanya sendiri pertama itu kurang lebih ada 6 bahasan. Bahkan dari 6 bahasan ini masih kurang ya, kurang banyak sebenarnya. Oke, sebagai calon pengurus pusat, pengurus inti ya harian mahasiswa DKM Masjid, perlu banyak beberapa poin yang teman-teman harus pahamin, harus pahamin dan teman-teman benar-benar paham gitu ya terkait hal tersebut. Yang pertama ada sejarah Masjid Lukmanul Hakim, yang kedua ada Yayasan Lukmanul Hakim sendiri, yang ketiga hakikat PHMDKM atau hakikat Lukmanul Hakim ini seperti di lingkungan Polban itu sebagai apa sih gitu. Yang keempat ada birokrasi kepengurusan, yang kelima ada struktur kelembagaan, dan yang terakhir ada Asosiasi Masjid Kampus Indonesia. Nah, mungkin ini bisa nanti kita bahas ya yang terakhir ini mungkin kalau misalnya waktunya tidak cukup mungkin di lain waktu saja gitu. Oke, pertama mungkin yang akan saya bahas adalah terkait sejarah Masjid Lukmanul Hakim. Sepenting apa sih gitu kan kita memahami sejarah? Sebagaimana kita tahu bahwa ya teman-teman kenapa sampai sekarang kita masih mempelajari sejarah Indonesia merdeka misalnya ataupun sejarah-sejarah terkait apa ya kebangkitan atau misalnya apa ya sejarah kesuksesan Islam bisa masuk ke Indonesia. Fungsinya apa? Yang pertama mungkin yang nama sejarah itu harus perlu diingat ya teman-teman. Itu karena memang dari sejarah itu bisa menimbulkan kepada kita semua adalah semangat-semangat pejuang bagi para pejuang sejarah, ya. Maksudnya pejuang yang mensejarahkan gitu. Dari segi kenegaraan mungkin ya itu pejuang kemerdekaan, dan dari segi keislaman mungkin itu pejuang dakwah ya. Dan ini juga salah satunya di kita yaitu ya intinya ya sejarah bagi gimana para pendahulu kita ya, para pendahulu Yayasan Lukmanul Hakim itu bisa berjuang, bisa ada masjid gitu ya. Gimana sih gitu sejarahnya kok bisa ada kepengurusan Lukmanul Hakim, kok misalnya bisa ada masjid sebesar ini gitu ya di Politeknik Negeri Bandung. Apakah uangnya dari mana? Terus misalnya muncul siapa yang ngebangun dan lain-lain. Nah, makanya ini perlu sangat dibahas ya. Dan kalian sebagai calon pengurus tuh harus paham karena ya memang mau gak mau sebagai pengurus tuh harus tahu semuanya, dan memang saya harapkan ini bisa menjadi apa ya poin plus gitu. Bisa kalian ikutin lah para para pendahulu kita gitu untuk membangun Masjid Elah ini sebagaimana perjuangannya gitu. Oke, lanjut mungkin langsung ke sejarah aja ya. Sejarah ini mungkin ada sedikit tautan. Nah, ini teman-teman semuanya. Jadi untuk tautannya sendiri itu teman-teman sebenarnya bisa lihat di link tree Instagramnya LH ya. Teman-teman bisa lihat ada link tree di situ tuh. Nah, di situ tuh ada juga ada beberapa poin, ada SOP media partner, SOP peminjaman surplus, dan juga ada sejarah Lukmanul Hakim. Oke, langsung saja saya masuk. Sebenarnya ini teman-teman bisa baca sebenarnya, cuman nggak apa-apa saya mungkin sedikit jelaskan kepada teman-teman semua. Untuk sejarahnya, kenapa Masjid Lukmanul Hakim ini bisa berdiri? Itu pada tahun 80-an. Itu masyarakat kampus membuat satu organisasi, yaitu namanya KAMUPI atau Keluarga Muslim PEDC dan Politeknik ITB. Jadi sebagaimana kita tahu ya, jadi Polban itu nama dulunya tuh Politeknik ITB gitu. Dan organisasi ini yang tadi KAMUPI ini bertujuan untuk mewadahi aktivitas peribadatan masyarakat kampus Polban, khususnya kegiatan sholat Jumat gitu. Nah, pada waktu itu, pada waktu jadi ini tuh ceritanya belum ada Masjid Lukmanul Hakim nih.
sholat Jumat itu dilaksanakan di pendopo yang sekarang pendopo, tahu kan itu pendopo ya. Nah, setelah itu mungkin dari panitia Kamupi itu merancang merancang suatu apa ya ya suatu gagas atau bukan ya suatu inilah suatu kepanitiaan gitu untuk membentuk Masjid Lukmanul Hakim atau ya Masjid Polban gitu. Karena sebagaimana kita tahu bahwa di lingkungan Politeknik ITB itu belum ada masjid gitu. Nah, usulan ini diajukan kepada Direktur Pertama Politeknik ITB yaitu Pak Tony Suwandito yang dimana ini menjadi apa nama pendopo kita ya karena beliau adalah salah satu Direktur Pertama Politeknik Negeri Bandung gitu. Nah, kepanitiaan ini baru sampai kepanitiaan yang tadi yang dibentuk sama Kamupi itu baru sampai ini penentuan lokasi aja, tidak sampai berlanjut ke penggalangan dana dan juga pembangunan, belum sampai ke sana gitu. Nah, jadi di periode pertama itu baru sampai ke pembentukan lokasi gitu, lokasi yang akan didirikan masjid itu apa. Nah, kemudian 10 tahun ke depan gitu di kira-kira di awal 90-an eh, diteruskan oleh Yanto sebagai sekretaris 2 dan sekretaris 1 Politeknik di Bandung yang dimana kalau nggak salah Pak Bambang ini adalah direktur kedua Polban setelah Pak Tony. Jadi setelah Pak Tony kemudian dilanjut direktur kedua itu kalau nggak salah itu sama Pak Bambang gitu. Nah, kemudian dibentuklah kegiatan apa ya perancangan periode 2. Nah, periode 2 itu sebagai panitia pembangunan. Nah, panitia periode ini mengusahakan dana internal dan juga eksternal. Pada tahap ini mulai dibuatlah perancangan desain arsitekturnya. Dibuat oleh Pak Taufik Hamzah, karena di sini kan. Dalam mengerjakan desain ini juga berkonsultasi dengan Pak Ahmad Nukman, perencana Masjid Salman ITB. Panitia kedua ini telah melakukan pembangunan pondasi, boret, piles, tapi kemudian terhenti. Jadi pada periode kedua ini Lukmanul Hakim itu baru sampai berhasil membangun pondasinya aja gitu ya. Dan ini pun pondasinya hanya pondasi basement. Jadi kalau teman-teman harus tahu gitu bahwa Masjid LH ini dimulai itu dari basement terlebih dahulu gitu. Jadi belum ada lantai utama. Nah, pada periode 2 ini baru dibuat pondasi itu juga pondasi basement gitu. Nah, setelah terhenti beberapa tahun ya timbul ide meneruskan pembangunan masjid pada tahun 90-an. Ide ini dilakukan oleh Pak Bagio sebagai Hubungan Politeknik ITB dan PEDC. Nah, pada pertemuan ini ingin melakukan strategi baru dalam mewujudkan masjid kampus, yaitu membentuk satu yayasan, yaitu Yayasan Pembangunan Masjid. Nah, untuk nama yayasan sekaligus menjadi nama masjid, masjid nanti gitu ketika sudah terbangun. Nah, dalam rapat itu penentuannya itu jadi intinya banyak yang mengusulkan, tapi banyak yang mengusulkan kata al-hakim gitu atau al-hikmah yang terkait dengan ilmu mengingat masjid tersebut sebagai masjid kampus gitu. Kemudian dalam diskusi diharapkan pemberian nama yang lebih spesifik karena nama yang diusulkan sudah banyak dipakai. Jadi kalau misalnya al-hikmah, al-hakim doang kan banyak dipakai gitu. Familiar lah. Jadi pengen ada nama yang khusus gitu ya yang beda dari yang lain. Akhirnya diputuskanlah Masjid Lukmanul Hakim. Nah, jadi itu sejarah kenapa bisa namanya Lukmanul Hakim gitu ya. Nah, ini sejarahnya gitu. Kemudian pada rapat itu juga akhirnya ditentukan beberapa nama calon pengurus yang kemudian dalam rapat secara tertutup dari nama-nama yang diusulkan tersebut secara aklamasi menentukan susunan pengurusan pola yang mengikuti struktur sesuai aturan. Nah, itulah. Jadi intinya dibuat pada apa? Pada rapat ini juga yang tadi kita sudah menentukan nama Masjid Ummul Hakim juga dibuat nih struktur kepengurusan Yayasan Lukmanul Hakim gitu. Nah, jadi intinya mungkin ini kita akan bahas nanti ya. Gitu. Nah, untuk sejarah mungkin terbentuknya Masjid Uqmanul Hakim itu teman-teman sedikit sejarahnya gitu. Sejarah singkat itu bentar. Nah, mungkin lanjut 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 ke selanjutnya ya. Saya-
Nah, barusan kan sedikit saya sampaikan gitu sejarah Masjid Umarul Hakim, bagaimana perjuangan para sepuh pendahulu kita ya, para dosen gitu ya untuk membangun masjid ini gitu. Kemudian Yayasan Lukmanul Hakim. Nah, setelah tadi dibuatkannya, direncanakan gitu kan, sudah direncanakan nama masjid itu Lukmanul Hakim, maka dibuat juga kan tadi struktural Yayasan Lukmanul Hakim, ya kan? Nah, untuk Yayasan Lukmanul Hakim sendiri itu tuh eh nah, pada rapat itu akhirnya juga ditentukan beberapa nama calon pengurus yang tadi kan ya. Nah, untuk Yayasan Lukmanul Hakim periode pertama itu terdiri dari penyantun yaitu Bapak Wiranto Arim itu Arimonandar, saat itu adalah mantan rektor ITB gitu sebagai penyantunnya. Kemudian penasehatnya itu Direktur Politeknik Negeri Bandung sendiri gitu. Oke, bentar ya, teman-teman. Hmm, oke. Mohon maaf ya teman-teman. Tadi ibu saya nelpon gitu. Oke, kita mungkin bisa lanjut ya. Ini untuk pengurusan periode pertama itu ada penyantun, ada juga penasehat, dan juga ada ketua yayasan. Nah, yang menjadi ketua yayasan pertama itu Bapak Mei Sutrisno. Jadi buat teman-teman yang kemarin ikut TMD tahu nih Pak Mei yang pemateri pertama gitu. Pasti bakal tahu Pak Mei itu siapa gitu. Nah, yang kemarin kita undang itu adalah ketua yayasan pertama Masjid Umarul Hakim, yang dimana Pak Mei sendiri adalah dosen jurusan teknik sipil gitu. Yang kemarin kita undang waktu TMD. Nah, itu adalah ketua yayasan pertama gitu. Dan Pak Mei ini adalah direktur Polban generasi ketiga. Jadi setelah tadi kan Pak Tony ya. Pertama tuh Pak Tony, yang kedua Pak Bambang, nah yang ketiga itu baru Pak Mei gitu. Jadi beliau juga selain pernah jadi ketua yayasan, beliau juga merupakan direktur generasi ketiga dari Politeknik Negeri Bandung gitu. Nah, ini wakil ketua ini teman-teman bisa baca sebenarnya ya. Oke. Nah, strategi awal yayasan dalam pengumpulan dana yang dimulai dari dana internal berasal dari seluruh staf PEDC dan Politeknik ITB yang beragama Islam. Jadi strategi awal penggalangan dana itu untuk membangun masjid adalah dari internal terlebih dahulu gitu. Jadi semua dari staf-staf pegawai, dosen dan lain-lain itu di apa ya? Ya, intinya dananya itu tersebut dari mereka gitu yang beragama Islam tentunya. Nah, kemudian pengumpulan dana diteruskan melalui proposal yang dikirim ke berbagai instansi luar kampus, misalnya perusahaan, dan bahkan sampai ke negeri Timur Tengah gitu ya. Jadi proposalnya itu sampai ke negeri Timur Tengah. Nah, kemudian juga mencari sumbangan dari orang tua mahasiswa yang beragama Islam. Dan ini tuh mencari sumbangan dari orang tua mahasiswa yang beragama Islam tuh sampai sekarang masih berlanjut. eh, Nanti teman-teman suka ada IOM kalau teman-teman ingat tuh Ikatan Orang Tua Mahasiswa. Nah, di IOM itu kita tahun ke tahun tuh akan membuat stand teman-teman di pendopo, stand untuk bagi semua orang tua wali yang ingin memberikan donasi kepada masjid itu dipersilahkan gitu. Kan di IOM tuh ada beberapa yang presentasi ya. Ada dari manajemen, ada dari Wadir 1, 2, 3, kemudian ada dari Yayasan Lukmanul Hakim. Jadi Yayasan Lukmanul Hakim juga sama nanti itu ketika IOM Ikatan Orang Tua Mahasiswa itu bagi para maba biasanya akan disuguhkan juga akan diberitahu gitu terkait masjid Polban tuh punya masjid gitu dan lain-lain lah sebagainya sejarahnya dan lain-lain gitu. Jadi gitu. Nah, temuan dana redesain bangunan masjid juga dilakukan oleh Bapak Mei, dibantu oleh dosen muda arsitektur ITB. Nah, jadi tadi eh, masjid ini juga ternyata didesain oleh Bapak Mei sendiri selaku dosen sipil dan dibantu juga oleh seorang dosen muda dari
dosen muda arsitektur dari ITB. Kemudian adapun perhitungan struktur dilakukan oleh Bapak Riawan. Jadi kalau struktural itu kan ya itu sipil lah. Bapak Riawan Gunadi dari jurusan Teknik Sipil, dan di mana Bapak Riawan ini adalah guru dari teman-teman Mahad Lukmanul Hakim. Gitu, guru dari kami juga gitu sebagai anak asrama masjid. Nah, mungkin itu dari segi apa ya Yayasan Lukmanul Hakim gitu ya, teman-teman. Lanjut. Nah, ini adalah kita lanjut ke struktural Yayasan Lukmanul Hakim. Nah, Yayasan Lukmanul Hakim sendiri ini tuh setelah berperiode itu sebenarnya berbeda-beda ya. Nah, untuk tahun sekarang itu berarti di periode dari 5 Mei 2025 sampai 30 Desember itu Ketua Yayasan Lukmanul Hakim sendiri adalah Pak Harita, ini Ketua Dewan Pengurus. Kemudian sekretarisnya ada Ibu Windy Hermawan dan Suliwati, Susilawati. Kemudian bendaharanya ada Bu Ida selaku eh, koor dari Assalam juga. Kemudian ada Ibu Yuniarti Surtiasih gitu. Ini. Nah, kemudian di struktural dari kepengurusan yayasan juga ada yang namanya Koordinator Bidang Pembinaan Mahasiswa dan Mahad. Nah, jadi koordinator ini tuh membawahi semua kegiatan pembinaan yang ada di pengurus harian mahasiswa. Contohnya apa? Contohnya TMD lah yang paling mudah gitu, training mujizat dakwah. Karena TMD ini apa ya masuk ke dalam pembinaan mahasiswa, makanya penanggung jawab dari kegiatan tersebut di Papri. Jadi nanti ketika teman-teman ketika udah jadi pengurus nih pengen ada surat izin ketika kemudian ada koordinator bidang ibadah dan dakwah. Ini ada Pak Wai Kodratullah. Mungkin ini teman-teman udah pada tahu ya Pak Wai gitu. Jadi beliau itu sebagai di KM itu sebagai koordinator bidang ibadah dan juga dakwah. Kemudian ada koordinator bidang pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Jadi pemeliharaan dan pengembangan masjid gitu ya dari segi pembangunan ataupun apa ya ya pembangunan terus penjagaan sarana prasarana biar tetap bagus gitu. Kalau misalnya ada yang jelek itu diganti. Nah, itu Pak Mukhtar gitu. Pak Mukhtar sebagai koordinator bidang pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Jadi teman-teman nanti ketika udah jadi pengurus misalnya pengen benerin lampu LH yang mati itu bisa ngajuin ke Pak Mukhtar gitu. Kemudian ada koordinator bidang sumber daya itu ada Pak Bambang Wisnuwadi itu. Ini sebagai koordinator bidang sumber daya. Oke, nah di bawahnya itu baru kita, yaitu pengurus harian mahasiswa DKM Lukmanul Hakim. Jadi kita ini masih di bawah Yayasan Lukmanul Hakim yang perlu dicatat sama teman-teman. Kita itu organisasi di bawah pengurus harian mahasiswa, di bawah organisasi Yayasan Lukmanul Hakim, bukan di bawah manajemen ataupun bukan di bawah organisasi yang lain. Jadi kita tuh di bawah Yayasan Lukmanul Hakim gitu. Nah, ini ada garis koordinasi dan lain-lain gitu lah. Mungkin ini sedikit apa ya struktur dari kepengurusan Yayasan Lukmanul Hakim periode sekarang. Dan ini bisa berubah-ubah ya ketika periode berlanjut. Oke, kita lanjut ke hakikat Yayasan Lukmanul Hakim gitu. Ini pembahasan menurut saya itu yang perlu teman-teman pahamin, sangat perlu teman-teman pahamin dan perlu apa ya ya selain dipahamin ya teman-teman perlu apa ya benar-benar ngerti gitu lah terkait hakikat Yayasan Lukmanul Hakim itu sebagai apa sih gitu di lingkungan Polban itu. Oke, mungkin saya akan menjelaskan langsung aja. Masjid Lukmanul Hakim itu merupakan masjid kampus Polban. Namun secara administratif dan kepengurusan itu tidak berada di bawah manajemen Polban. Kenapa? Karena tadi sebagaimana yang telah dijelaskan di sejarah di awal bahwa Masjid Lukmanul Hakim ini dibangun oleh dana swadaya masyarakat Politeknik Negeri Bandung dan masyarakat sekitar dan juga donasi penggalangan dana dari eksternal gitu. Jadi Masjid Lukmanul Hakim ini terbangun bukan dari dana kampus atau dana bos Polban gitu. Maka daripada itu, secara administrasi kepengurusan itu tidak sama dengan manajemen Polban.
Jadi kita tuh dua instansi yang berbeda sebenarnya. Manajemen Polban dengan Lukmanul Hakim Yayasan tuh instansi yang berbeda. Walaupun yayasan tersendiri itu isinya dosen-dosen Polban ya, karena mau gak mau karena ini tuh masjid Polban gitu. Jadi secara struktural itu kita tuh beda ya, beda instansi gitu dengan manajemen Polban. Itu yang harus teman-teman pahamin. Nah, hal ini dikarenakan tadi pembangunan masjid sejak awal berasal dari swadaya masyarakat Polban. Mulai dari dosen, pegawai, orang tua, mahasiswa, masyarakat sekitar, hingga donasi dari berbagai pihak eksternal, termasuk Timur Tengah. Itu bukan dari dana kampus. Itu. Nah, atas dasar kemandirian tersebut, dibentuklah suatu instansi baru, yaitu Yayasan Lukmanul Hakim sebagai lembaga yang mengelola masjid secara profesional. Pengurus pengurus yayasan terdiri dari sivitas akademik karena mau gak mau ini kan masjid Polban gitu. Dari sivitas akademik, namun secara struktur tetap terpisah dari sistem organisasi resmi Politeknik Negeri Bandung gitu. Nah, dengan demikian, operasional dan pengembangan masjid dikelola mandiri melalui yayasan tanpa bergantung ke manajemen Polban tersendiri gitu. Jadi, pengembangan operasional masjid itu dikelola oleh yayasan, bukan dari Politeknik dari Bandung. Itu yang perlu teman-teman saya tekanin gitu ke teman-teman. Nah, secara posisi hukum juga, Yayasan Lukman ini bukan bawahan Polban. Keduanya berdiri secara terpisah gitu. Polban adalah institusi pendidikan negeri dengan struktur pemerintah, sementara Yayasan Lukman adalah lembaga independen yang dibentuk khusus untuk mengelola Masjid Umarul Hakim gitu. Namun karena masih dibangun dari swadaya sifat Polban dan masyarakat, Yayasan memang berdiri mandiri dan mengelola tanpa berada di bawah manajemen Polban. Nah, itulah hakikat Yayasan Lukmanul Hakim di Politeknik di Bandung sendiri. Nah, ini hakikat yang teman-teman harus pahamin. Nah, makanya kemarin itu ada pertanyaan ke saya. Dan pertanyaan itu agak memaksa sebenarnya, ada usulan gitu ya. Kang, kenapa gak disatuin aja Asalam dengan DKM gitu? Kan sama-sama organisasi Islam. Ini, teman-teman. Eh, DKM dan juga eh, Asalam itu teman-teman udah paham sebenarnya dari sini kan udah saya jelasin. Itu beda struktural keorganisasian. Beda ya beda yayasan gitu ya, beda yayasan. Yang pertama Asalam itu termasuk UKM, unit kegiatan mahasiswa yang dimana itu masih di bawah manajemen Polban gitu. Instansi yang berbeda. Sedangkan sedangkan Masjid DKM sendiri, PHM DKM sendiri adalah di bawah instansi Yayasan Lukmanul Hakim. Jadi berbeda. Secara struktural itu tidak akan bisa disatukan gitu. Nah, secara struktur itu sudah menyalahi gitu, tidak bisa. Tapi ingat yang saya jelaskan bahwa walaupun kita beda instansi, beda organisasi, tidak bisa menutup kemungkinan kita itu tidak bisa berukhuwah. Itu poin penting yang harus teman-teman pahamin gitu. PHM itu tidak akan bisa pernah dimerger dengan Asalam karena beda yayasan gitu, beda instansi yang membawahinya gitu. Tapi itu bukan apa ya, bukan halangan untuk kita tidak bisa berukhuwah, banyakin kolaborasi gitu. Karena kan sebenarnya kan ya namanya organisasi Islam sebenarnya kan harus nyatu gitu ya. Ya karena dalam artian gini, Kang gitu kan, kenapa kita gak nyatu aja gitu kan? Bahkan ada yang ngomong kayak gini teman-teman. Kang kan sebenarnya saya jelasin lah, dimanapun itu yang namanya lembaga dakwah kampus dengan DKM itu pasti berbeda organisasi, baik itu di Universitas Brawijaya, baik ITB dan lain itu pasti organisasi. Itu gak bisa sama karena memang cakupannya itu berbeda gitu. DKM tuh ya lebih ke kemasjidannya gitu kan, pengelolaan masjid, dan lembaga dakwah kampus kan lebih ke unit kegiatan mahasiswa gitu kan ya. Jadi udah beda case gitu ya. Beda beda tanggung jawab gitu ya. Walaupun sama-sama ya intinya sama-sama dakwah, tapi kan tetap beda gitu ya. Nah, itu. Tapi ya, ada yang ngomong kayak gini ke saya. Nah, itu Kang katanya itu tuh apa ya? Salah satu bentuk adu domba dari intinya mungkin adu domba dari jadi sengaja kita tuh dipisahin katanya. Dipisahin oleh ya intinya oleh orang-orang sana lah, oleh orang-orang kufar misalnya. Itu disangka diadu domba. Saya nanya gini, kita beda, oke kita beda struktural dengan Asalam. Oke kan, gini.
walaupun jadi mungkin eh, apa ya, masukan itu saya bisa bilang salah. Kenapa salah? Karena perkataan tersebut tidak bisa dibuktikan oleh ilmiah gitu. Dan apa sih yang bisa ngebuat orang Islam itu lemah? Karena perpecahan kan. Nah, bayangin aja gini. Saya nanya nih ke teman-teman, Asalam dengan DKM apakah pernah berpecah belah? Enggak juga kan, enggak pernah. Nah, itu salah satu apa ya, tanggapan dari apa, hujah yang teman-teman tadi sampaikan gitu. Ada beberapa orang yang teman-teman sampaikan, Kang katanya sengaja kita tuh biar lemah makanya dipisah. Enggak gitu. Bayangin nih, kita kan organisasi yang berbeda, Asalam dengan DKM. Asalam dengan DKM itu kan organisasi berbeda. Bayangin aja, misalnya Asalam Asalam bagus, DKM bagus. Yang ada kan Islam semakin kuat gitu. Gitu. Jadi dalam artian kita berbeda itu tidak apa ya, tidak pasti saling melemahkan gitu. Kita bisa saling menguatkan gitu kan. Dan intinya ada di teman-teman sekalian gitu ya. Itu. Jadi tadi yang telah saya jelaskan bahwa DKM dengan Asalam itu tidak mungkin bisa di merger gitu. Tapi tadi walaupun beda yayasan itu tidak menutup kemungkinan kita tidak bisa apa ya, sering berkolaborasi dan tidak bisa berukhuwah gitu. Dan mungkin ada beberapa orang yang apa ya, memberikan apa ya pendapatnya gitu kepada saya terkait hal itu. Ya saya bantah gitu ya, saya jelaskan gitu bahwa itu tuh tidak bisa, dan memang gitu. Dan pasti alasan teman-teman kenapa sih DKM itu ingin dimerge dengan Salam, pasti alasannya itu cuma satu, yaitu karena melihat nih Asalam itu mungkin dari segi keorganisasiannya lebih berjalan daripada DKM sendiri. Contohnya ketika kegiatan mungkin lebih banyak ya kan daripada DKM. Nah, yang salahnya itu bukan di sistemnya. Jadi yang salahnya itu bukan berarti kita misah, jadi pasti DKM akan lebih sedikit, Asalam akan lebih enggak. Tapi salahnya itu di kepengurusannya gitu. Itu poinnya ya. Jadi kesalahannya itu bukan ada di struktural, yaitu struktural itu tidak apa ya, tidak memberikan dampak ya, bukan dampak utama dari ke, ke keterbedaan. Jadi gitu. Jadi dan teman-teman saya bilang udah ke beberapa orang yang saya sering bilang bahwa kita tuh jangan pernah apa ya, membandingkan diri kita dengan orang lain sekiranya kita memang tidak bisa membandingkan. Dalam artian ketika kita dibandingkan tapi kita merasa rendah, kita jangan pernah membandingkan. Kenapa? Karena gini, DKM ini adalah organisasi yang kehitung baru, beda dengan Asalam. Asalam karena organisasinya udah jalan, mau bagaimanapun pasti akan tetap berjalan organisasinya gitu. Nah, kalau teman-teman tahu, DKM dahulu gitu ya, sebelum angkatan saya itu pasti nge-branding. Nge-branding DKM tuh organisasi yang nyantai gitu kan ya, organisasi yang ini. Nah, baru angkatan saya sekarang DKM itu akan dimunculkan sebagai organisasi yang lain gitu ya. Jadi kita tuh harus benar-benar apa ya, harus apa ya, benar-benar berkomitmen lah terhadap organisasi itu baru angkatan saya. Jadi wajar kalau misalnya DKM itu mungkin belum seberjalan Asalam sendiri karena kita tuh masih awalan gitu. Gak ada yang misalnya orang yang awal tuh langsung bagus, gak ada gitu. Makanya saya harapkan teman-teman jangan pernah merendahkan DKM sendiri gitu karena kita tuh masih awalan. Dan kalau teman-teman pengen tahu, saya pernah ada di Mahat nih, saya mungkin nanti ntar lah saya tunjukin lain kali. Saya pernah nemu ada buku sebesar gini nih, setebal gini, buku terkait ADART Asalam tahun 2007. Bayangin ketika kita umur 2 tahun atau 3 tahun mereka udah punya ADART, kita belum ada gitu. Jadi wajar aja kalau misalnya mungkin Asalam lebih banyak gitu kan. Gitu. Jadi jangan pernah merendahkan diri dan jangan patah patah semangat gitu. Nah, mungkin itu beberapa apa ya alasan gitu kan, yang ingin saya tekankan kepada teman-teman gitu. Jadi DKM itu organisasi baru, baru angkatan saya gitu kan.
organisasi itu seperti organisasi itu baru angkatan saya. Dulu bahkan dulu tuh apa ya, hampir semua kepengurusan tuh acara itu dipegang sama anak Mahad. Jadi mas anak DKM tuh anak Mahad, gak ada anak non Mahad. Ada, cuman nggak dipaksa untuk mengikut sertakan gitu. Jadi bodo amat, anak non Mahad mau ikut mau enggak, bodo amat. Yang penting jalan organisasi ini dengan anak Mahad. Nah gitu. Itu kan terus kalau misalnya kayak gitu buat apa ada anak non Mahad gitu kan. Nah, baru angkatan saya lah semuanya itu diberdayakan, mau anak Mahad, anak non Mahad semuanya sama. Itu jadi wajar kalau misalnya belum seberjalan dengan organisasi lain. Dan maka saya pengen nanti mah apa ya, nanti mah tujuan kita tuh seperti Salman lah gitu, seperti Masjid ITB gitu. Jangan seperti UKM-UKM lain lagi yang seperti di sini. Jadi kita pengen targetnya tuh ngebandinginnya tuh dengan ITB gitu ya. Gitu. Nah, saya harapkan semoga dengan dijelaskannya hakikat ini Yayasan Lukmanul Hakim sendiri ini bisa membuat teman-teman paham terkait posisi Yayasan Lukmanul Hakim itu seperti apa sih gitu di Polbantu, dan juga saya bisa harapkan juga teman-teman bisa tetap menjaga semangat ini gitu ya, karena eh, saya gak mau perjuangan dari angkatan saya ini terhenti sampai sini aja gitu ya, semangat ke DKM-nya. Saya ingin perjuangan DKM Masjid untuk menjadi lebih baik itu akan tetap terjaga kepada teman-teman calon pengurus nanti angkatan 24 gitu. Ini dari apa ya, pembahasan hakikat Yayasan Lukmanul Hakim. Oke, sebelum saya lanjut deh dari berba- dari dua pembahasan tadi, ada pertanyaan nggak dari teman-teman? Bisi saya lanjut bingung ya. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Yo, mangga teman-teman, angkatan 24. Kalau nggak ada yang mau tanyakan, kasih respon lah. Baik lewat chat atau reaction. Tuh. Jadi saya gak mau nanti saya tuh ya cuma ngomong-ngomong aja gitu, gak ada yang dengerin gitu. Saya harapkan teman-teman semuanya dengerin. Terus kalau misalnya ada pertanyaan atau gak ada pertanyaan tuh respon aja gitu ya. Itu nggak bisa di full screen kah, BTW? Oh bisa Mas. Nah, soalnya saya nggak kelihatan nih. Ada ini, ada sip. Nah, gimana? Ada pertanyaan nggak? Kasih respon atau apa atau gak dengerin nih? Waduh, saya capek-capek nih ngomong gak ada yang dengerin. Ada Halo, beberapa yang ngasih reaksi itu nih. aman ya? Aman kata itu. Sip. BTW teman-teman sambil ngisi absensi ya. Parah Oke. nih dari tadi belum ada yang absen, cuma baru satu doang. Nah, ini apa ya? Saya harapkan teman-teman dengerin ya, gitu. Kalau bisa catat, catat karena ini materi apa ya yang penunjang teman-teman sebelum jadi pengurus inti gitu. Kapan lagi gitu ada gini di kepengurusannya itu gak ada. Kita belajar sendiri bisa kayak gini juga. Kita nyari sendiri gitu. Nyari sendiri, bingung kita juga waktu dulu tuh. Teman-teman harusnya bersyukur. Jadi manfaatkanlah gitu kan kesempatan ini. Berarti lanjut aja ini. Aman kan? Lanjut dulu tuh. Oke, saya harap nanti di akhir akan saya tanya gitu ya satu-satu kalau bisa. Jadi biar benar-benar materi saya itu tersampaikan gitu. Saya gak mau masuk dari kiri atau dari kanan keluar dari kanan atau kiri gitu. Bahkan gak masuk sama sekali gitu ya karena teman-teman tidur. Saya gak mau kayak gitu gitu. Mungkin lanjut. Nah ini dari birokrasi kepengurusan. Nah ini dari birokrasi kepengurusan. Nah ini adalah struktur kepengurusan pengurus harian mahasiswa sendiri. Itu yang pertama ada ketum, ada waketum, ada sekum, bendum, kemudian di bawahnya ada lembaga-lembaga, lembaga pengembangan dakwah, lembaga pengembangan tinggal Al-Quran, ada lembaga lingkungan, lembaga pengembangan media, dan lembaga muslimahan. Nah, gini, ada yang beda di sini. Ada yang beda dari angkatan sebelum-sebelumnya. Angkatan sebelum-sebelumnya tuh, lembaga kemuslimahan itu, teman-teman, ada yang namanya itu, angkatan sebelumnya itu ada yang namanya Koor Akhwat.
Jadi koordinator akhwat. Dan koordinator akhwat itu tahun sebelumnya, kepengurusan sebelumnya itu setara dengan wakil ketua umum. Nah, di angkatan saya itu diubah. Kenapa? Karena saya tuh gak mau nanti ada dua wakil ketua umum. Aneh juga kan misalnya ada wakil ketua umum. Nah, terus fungsinya koordinator akhwat dari angkatan sebelumnya itu apa sih? Saya tanya gitu ke teman-teman yang lain gitu kan. Saya tanya apa sih apa namanya tuh fungsi dari koordinator akhwat. Yang pertama ya intinya untuk memberikan koordinasi langsung ke ketua umum gitu. Jadi terkait keakhwatan apapun itu jadi biar enak koordinasinya makanya ada wakil ketua apa ada koordinator akhwat. Nah, makanya saya itu tidak menghilangkan fungsi tersebut. Saya itu hanya apa ya ya mengganti makanya sih ada yang namanya tuh garis koordinasi. Nah, yang jadi koordinator akhwat itu adalah ketua lembaga muslimahan. Jadi ketua lembaga kemusliman itu beda dengan ketua lembaga yang lain. Itu tuh bisa memberikan koordinator atau ya yang memberikan koordinator langsung ke ketua ke wakil ketua atau ke ketua umum gitu. Nah, jadi fungsinya tuh sama sebenarnya. Cuman secara struktural itu memang masih di bawah wakil ketua Sekum Bendum gitu. Jadi intinya masih sama dengan apa ya masih setara dengan lembaga yang lain akan tetapi di sini yang ngebedainnya itu ketua lembaga muslimah itu memiliki garis koordinasi yang dimana yaitu fungsinya sama sebenarnya kayak angkatan kemarin tapi secara struktural di angkatan saya itu dibedain jadi sama aja gitu koordinator akhwat itu sama kayak ketua lembaga yang lain gitu. Nah ini apa struktur kepengurusan saya. Itu nanti ini teman-teman yang calon ketua ini akan ngebentuk ini, ngebuat ini nih. Oke, lanjut. Lanjut ke birokrasi kepengurusan. Ini akan kita bahas adalah prosedur administrasi. Ada apa aja sih di prosedur administrasi? Yang pertama ada peminjaman sarpras, kemudian ada proposal dan laporan pertanggungjawaban. Gini. Nah, untuk peminjaman sebenarnya ini ada dua ya, bukan peminjaman oh ya ini nih. Nanti mungkin peminjaman sarpras akan saya bahas detail di sini mungkin. Nah, pertama mungkin di sini peminjaman sarpras itu ada ini syarat ada beberapa syarat. Yang pertama, setiap peminjam harus menyetujui semua SOP pinjaman yang berlaku. Jadi di DKM Lukmanul Hakim ini ketika kita ingin meminjam sarana prasarana baik masjidnya ataupun alat-alat sound system dan lain-lain itu harus menyetujui semua SOP peminjaman. Nanti saya akan jelaskan SOP-nya apa gitu ya. Kemudian format peminjaman terlampir. Jadi kita juga kebetulan ada formatnya gitu ya. Format peminjamannya ada formatnya gitu. Nanti saya juga lampirkan. Nah, untuk alur peminjaman itu saya harapkan ini bisa di apa ya diimplementasikan di angkatan kalian. Itu harusnya ada kontak person. Jadi setiap orang yang ingin meminjam sarana prasarana itu harus menghubungi kontak person dulu yang tersedia. Setelah itu kontak personnya menghubungi sekretaris. Nah, sekretaris baru menghubungi ke ketua PHM. Nah, barulah ketua PHM sendiri langsung mengajukannya ke ketua DKM. Itu. Jadi birokrasinya itu sebenarnya semua surat izin itu harus harus diberikan ke ketua PHM, ketua pengurus harian mahasiswa. Dan yang memberikan kepada yayasan itu ketua umum pengurus harian mahasiswa atau ya nanti mungkin teman-teman siapa gitu. Itu. Jadi nanti saya harapkan, nah untuk sekarang, untuk angkatan saya itu, ini tuh belum berjalan dengan baik. Karena si peminjam ini pasti akan langsung ke ketua umum PHM gitu. Makanya ketua umum untuk angkatan saya tuh gitu, saya tuh sebagai ketua umum tuh banyak tugasnya. Karena pertama saya udah mengurusin apa ya jadi kontak person buat peminjaman itu kan udah saya yang apa yang ngarsipin mungkin surat-suratnya dan saya juga yang ngasihin ke ketua DKM. Jadi mungkin eh, agak plus-plus lah sibuknya gitu. Saya harapkan teman-teman nanti bisa berjalan gitu ya sesuai birokrasi yang semestinya. Jadi harusnya ada kontak person dulu, nah setelah kontak person dulu baru didata oleh sekretaris. Nah, sekretaris itu tuh ini eh sekretaris itu apa namanya tuh? Bang ini.
mengislah dalam artian apa ya, mengecek kira-kira formatnya udah benar atau belum gitu, atau enggak formatnya tuh ada yang kurang atau enggak gitu, nanti nah diislah, nanti di apa, dicarilah sama sekretaris gitu. Nah kalau misalnya formatnya itu tidak sesuai dengan format yang terlampir, itu dibalikin lagi suratnya, disuruh buat ulang. Nah harusnya kayak gitu gitu. Itu. Nah, nanti saya harapkan bisa diimplementasikan nanti di kepengurusan kalian gitu. Kemudian ini ada proposal atau laporan pertanggungjawaban. Nah, untuk formatnya nanti saya jelaskan, nanti saya tampilkan juga di sini, ada di Google Drive. Kemudian alurnya itu pertama ke ketuplak. Sebenarnya ini itu ketuplak dan sekretaris ya, karena memang biasanya ketuplak ini membuat suratnya itu oleh sekretaris, bukan sama ketuplaknya sendiri gitu. Jadi sebenarnya ini tuh ketuplak dan sekretaris itu sama lah intinya. Tadi belum saya tulis di sini, saya kurang tulis aja gitu. Jadi ketuplak sekretaris, kemudian ketum PM, ketum DKM, intinya samalah alurnya, kurang lebih sama. Cuman karena di sini ini itu internal, proposal RPJ itu internal, jadi nggak harus ada kontak person, jadi langsung aja dari ketuplak itu langsung ke ketua pengurusan harian mahasiswa. Nah itu untuk birokrasi kepengurusan. Kemudian lanjut ke media partner. Nah, mungkin di sini saya akan jelaskan beberapa apa ya, beberapa hmm, SOP terkait media partner sendiri gitu. Terus alurnya tuh gimana sih kalau pengen media partner dan pengen minjam Sarpras tuh gimana? Ini. Jadi ini. Nah, pertama akan saya jelaskan dulu SOP media partnership ya. Nah, untuk SOP media partnership sendiri itu teman-teman bisa buka sebenarnya di link tree yang ada di IG Polba, di IG Masjid LH gitu. Nah, untuk alurnya itu pertama bisa nge-DM ke akun Instagram Polban. Itu maksimal H-5 sebelum pelaksanaan kegiatan. Ini perlu diingat nih. Maksimal tuh H-5 sebelum pelaksanaan kegiatan. Itu. Ataupun kalau misalnya gak lewat DM, bisa lewat kontak person yang tersedia. Ini saya sediakan ini Tama dan juga Zakir ya sebagai kontak person, karena mereka tuh adalah salah satu bagian dari lembaga pengaman media. Kemudian logo DKM itu bisa diakses di ini, di drive ini. Kemudian syaratnya itu harus follow akun Instagram Masjid LH sebanyak 25 akun, dan subscribe itu YouTube minimal sebanyak 10 orang, 10 akun lah, dan mengirimkan listnya di given pengajuan. Jadi eh, kita juga ketika ingin media partner dengan Masjid LH itu harus mengisi ini ya, link Givom ini gitu. Mungkin saya bisa buka ya, bentar. Nah ini, nah ini pertama ada email pengaju siapa, terus nama lengkap pengaju, tanggal pengajuan, nama kampus atau lembaganya siapa yang ingin ini. Nah, ini bisa dilihat lah apa di Givomnya nanti gitu. Nah ini, nah, terus ini kirimkan poster, terus caption. Nah kemudian ini mengirimkan ini tanda bukti gitu ya, bukti list akun yang ngefollow Masjid LH sebanyak 25 akun tuh apa gitu ya ini, dan yang subscribe Masjid LH Polban YouTube-nya tuh 10 akun tuh apa ini, jadi bisa dilampirkan di sini. Nah itu untuk apa ya, alur media partnership sendiri. Kemudian ya konfirmasi kalau misalnya udah mengisi, tadi udah mengisi kan give form yang tadi, itu bisa konfirmasi ke CP Tertera dan tunggu 2 kali 24 jam untuk kami publish di Instagram gitu. Jadi tunggu 2 hari intinya untuk konfirmasi selanjutnya. Nah ini kontak person yang tersedia. Nah itu untuk alur media partnership. Kemudian alur SOP peminjaman Sarpas Masjid LH. Nah tadi kan setelah saya jelaskan ya, saya kan tadi ngejelasin bahwa ketika ingin meminjam apa, ketika ingin meminjam Sarpras itu harus setiap peminjam itu harus menyetujui semua SOP pinjaman yang berlaku. Nah, apa sih SOP-nya? Nah, SOP-nya itu ini. Jadi SOP-nya itu adalah ini nih. Nah, peminjam memastikan ketersediaan surplus minimal
H-15 hari kegiatan dengan menghubungi CP berikut. Jadi kalau misalnya ingin meminjam Sarpras LH itu harusnya bukan H-2 atau H-1 minggu, tapi minimal 2 minggu sebelum kegiatan. Gitu, minimal 2 minggu sebelum kegiatan tuh udah mengontak person yang tersedia. Kalau di sini saya sediakan tuh Nabil. Gitu harusnya. Makanya saya harapkan ini tuh bisa diimplementasikan nanti ke kepengurusan kalian. Untuk kepengurusannya itu belum maksimal gitu ya. Masih banyak yang mau misalnya minjem masjid itu masih H-2 hari bahkan. H-1 minggu baru ngomong gitu kan. Jadi kita tuh gak bisa mastiin bahwa ini masjid itu udah dipakai atau belum gitu kan. Bingung juga. Yang kadang peminjam apa surat peminjaman itu stuck di dosen. Kadang dosen itu udah jawabnya tuh 3 hari selanjutnya baru jawab. Itu agak susah. Makanya saya harapkan teman-teman nanti ketika udah jadi pengurus lebih tegas gitu ya, gitu terkait peminjaman ini. Yang kedua, kegiatan harus sesuai dengan kebermanfaatan dan tidak ada unsur pelanggaran syariat kayak ikhtilat, campur baur, akhwat, ikhwan, pesta dan lain-lain. Jadi kegiatan yang ingin dilakukan di lingkungan Lukmanul Hakim itu harus sesuai dengan syariat, tidak ada pelanggaran syariat kayak misalnya kegiatannya ada ikhtilat, ada diskusi apa gitu ya antara akhwat ikhwan ataupun ada pesta itu gak boleh. Nah, itu SOP-nya. Kemudian yang ketiga, kegiatan yang berlangsung harus mengikuti aturan yang berlaku di lingkungan masjid. Nah, jadi sebagaimana kita tahu bahwa di lingkungan masjid itu ada aturan ya, ada aturan, ada aturan gitu. Nah, ini tuh jadi setiap peminjam tuh harus setuju. Kalau misalnya tidak setuju, tidak mengikuti aturan itu tidak boleh diizinkan. Kemudian pengurus harian mahasiswa DKM mengecek keterangan barang yang diminta, pengurus harian mahasiswa DKM memberikan persetujuan atau penolakan peminjaman. Kemudian kalau misalnya ada persetujuan dari Lukmanul Hakim dari kita, itu baru mereka ditujukan untuk mengisi G-form ini. G-form kemudian peminjaman dan menyerahkan identitas diri dan lain-lain. Kemudian pengurus menyerahkan barang, mengecek kondisi barang. Peminjam bertanggung jawab menjaga barang selama digunakan. Barang harus digunakan sesuai fungsi dan tidak boleh dipinjamkan kepada pihak lain. Kemudian peminjam dilarang menggunakan satu kegiatan yang bertentangan dalam syariat Islam tadi ya sebenarnya masih nyambung. Kemudian peminjam mengeluarkan barang tepat waktu sesuai yang disepakati. Jadi harus tepat waktu nih. Kemudian pengurus memeriksa kondisi barang saat dikembalikan. Peminjam wajib mengembalikan barang yang rusak atau dihilang. Kemudian pengurus mencatat dan mengasipkan proses peminjaman dan pengembalian. Jadi seharusnya kalian juga selaku selaku pengurus harian mahasiswa itu harus mencatat keluar masuk surat atau ke peminjaman. Nah, harus dicatat nih teman-teman gitu. Pengurus berhak memberikan sanksi berupa teguran, larangan peminjaman, atau menuntut ganti rugi bila terjadi pelanggaran. Kemudian ini ada persyaratan terakhir yaitu bersedia mengisi MOU dengan format terlampir. Jadi nanti mungkin formatnya itu sekarang belum tersedia ya. Jadi saya harapkan nanti angkatan teman-teman udah punya MOU gitu. Karena MOU itu kan isinya ada pasal 1, pasal 2 sampai pasal berapa gitu ya. Nah, saya harapkan teman-teman nanti punya MOU gitu buat peminjaman Sarpras ini. Terus mengisi form pengajuan peminjaman Sarpras LH yang tadi. Nah, jadi itu SOP terkait peminjaman apa? Peminjaman eh, Sarpras gitu ya. Jadi tadi beberapa syaratnya. Nah, mungkin itu teman-teman terkait birokrasi. Nah, jadi gini, untuk birokrasi sendiri kan tadi saya udah jelaskan ya. Kalau pengen media partner harusnya, terus pengen minjem Sarpras itu gimana harusnya. Dan tadi juga saya udah jelaskan ketika dari DKM sendiri itu ketika ada surat masuk tuh itu eh, harus ke ketua PHM. Jadi ketua PHM yang mengajukan ke yayasan langsung gitu. Jadi bukan teman-teman yang ke yayasan tuh, jadi ketua PHM sendiri yang ke yayasan yang mengajukan semuanya mau itu pemilihan Sarpas ataupun proposal kegiatan ataupun laporan pertanggungjawaban itu ketua PHM gitu. Ini mungkin dari birokrasi kepengurusan ya. Saya wah ini materi the best nih. Dulu saya nih teman-teman kalau pengen tahu saya sama angkatan 23 yang itu gak dijelasin. Kayak gini tuh gak dijelasin nih. Kita belajar sendiri nih birokrasi kepengurusan tuh kayak gimana, terus peminjaman Sarpras harus ada apa aja, harus apa aja gitu, terus proposal tuh harus apa aja itu kita belajar sendiri, bahkan kita baru tahu ada link itu baru-baru gitu, nggak dikasih tahu gitu sama angkatan sebelumnya itu. Makanya kalian tuh harus banyak bersyukur nih dikasih materi kayak gini gitu. Lanjut ke kelembagaan. Nah, untuk kelembagaan sendiri mungkin
agak panjang ya untuk kelembagaan sendiri. Tapi mungkin sebenarnya saya akan jelaskan, tapi gak akan saya jelaskan terlalu rinci. Karena untuk kelembagaan sendiri ini akan dijelaskan nanti di next pertemuan ya. Di next meet insya Allah akan ada khusus kelembagaan. Nah untuk pengenalan aja ya teman-teman. Jadi kurang lebih kita tuh ada memiliki 8 lembaga. Cuman ini gak tahu ini apa ya. Lembaganya nggak disebutin semua gitu. Tadi lah intinya ya. Nah, tadi yang apa? Yang ini nih. Nah, nah ini lembaganya kurang lebih ada berapa? Ada lembaga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 7 lah kurang lebih. Ada 7 kurang lebih teman-teman lembaga tuh. Dengan sekretaris umum dan juga bendahara umum. Gitu. Nah, mungkin saya akan jelaskan ya secara singkat gitu ya terkait lembaga. Pertama kita ada lembaga pengembangan dakwah. Di mana adalah sebuah lembaga yang berfokus pada pembinaan dan pengembangan kader-kader dakwah khususnya di lingkungan kampus. LPD bertujuan untuk membentuk generasi muda yang memiliki komitmen kuat terhadap Islam, mencintai masjid dan bersemangat dalam mengurus masjid serta mengembangkan kegiatan dakwah. Nah, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh LPD biasanya mencakup pelatihan, kayak kajian, serta berbagai program lainnya yang mendukung pengembangan spiritual atau kaderisasi. Contohnya yang pernah kita udah laksanakan yaitu TMD ataupun kajian inspiratif. Nah, ini tuh dipegang dengan oleh lembaga pengembangan dakwah sendiri. Kemudian apalagi kurban. Kurban juga dipegang kebetulan oleh lembaga pengembangan dakwah gitu. Ini ada tujuan lembaga inilah mengenalkan DKM kepada mahasiswa baru Politeknik Bandung. Makanya kan ada PMB kan panitia mahasiswa baru. Nah, ini yang megang tuh dari lembaga pengembangan dakwah. Biasanya kan kita collab 3 wajihah. Kami, Asalam dan juga DKM. Itu terus melatih kepemimpinan para kader di KMLH untuk kader dakwah yang penting masjid dan memiliki jiwa ini beberapa dokumentasi dari kegiatan LPD ini Adan nih Adan Adan juga salah satu program kerja dari lembaga pengembangan dakwah. Ada program kerja yang pertama ada kain inspiratif penyebutan mahasiswa baru ini yang telah kita laksanakan terus solusi masjid kampus sosmaskom. Jadi solusi masjid kampus ini jujur kita belum laksanakan ya karena rencananya kita itu ingin apa ya ingin memberikan pencerdasan sebenarnya kepada para mahasiswa terkait AMKI. Cuman sebenarnya kita udah laksanakan, cuman tidak general ke eh, mahasiswa baru. Kita tuh jelaskan tuh hanya kepada waktu open house kepada calon-calon ADK, calon-calon aktivis dakwah kampus. Nah, kita tuh untuk angkatan sekarang tuh baru menjelaskan kepada mereka aja gitu. Seharusnya saya harapkan nanti teman-teman bisa berkolaborasi dengan Metagama. Jadi mensosialisasikan masjid kampus ini bukan hanya kepada calon ADK tapi ke teman-teman yang ya yang orang-orang yang nggak ADK juga saya harapkan bisa memberi apa ya bisa memahami terkait masjid kampus ini gitu. Siapa tahu dengan diadakannya pencerdasan kan bisa menarik teman nanti juga mereka ingin join DKM gitu. Kemudian pergerakan ada timnas, tim nasihat. Nah, untuk tim penasihat ini mungkin teman-teman ada beberapa yang belum tahu, tapi saya harapkan sebagian teman-teman juga udah pada tahu. Jadi tim penasihat ini adalah tim yang dibentuk untuk nanti ketika misalnya adzan utamanya ketika adzan duhur dan juga adzan asar, serius. Aku masih di sini, kita tahu kira sinyal. Oke. Teman-teman PPT-nya nge-stuck gak? Halo? Ngestak, Kang. Halo? Di apa tanya kan stucknya? Hmm. Mereka juga ada yang stuck. Karena aku kira tadi sinyalnya kan. Ini serius nge-stuck? Gak pindah slide serius? Iya. Masih di birokrasi pengurusan. Oh iya, astagfirullahaladzim. Bentar ya. Oh iya, saya. Kenapa gak bilang dari tadi? Apa ini karena sinyal Saya. tanya beneran stuck. Oh, jadi gini nih harusnya. Gimana cara nge-share semuanya? Eh, read screen ini ya? Iya, coba Mas. Sip. Ada gak sekarang? Nah, muncul. Ada muncul. Ya, Kang. Ngestak dari kapan? Dari waktu saya ngejelasin lembaga doang kan? Iya, ya. Tadi yang LPD kan Waktu